Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus dan benar, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan kebaikan Tuhan. Semua adalah karena kemurahan-Mu. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 3 ayat 7-8. Tertulis demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara dikasihi Tuhan, seorang pengunjung kebun binatang bertanya kepada seorang petugas mengenai sebuah pintu yang tertutup yang membuatnya penasaran. Petugas berkata, pintu yang tertutup itu adalah untuk mengamankan semua pengunjung dari binatang buas. Tidak perlu bingung dan penasaran apabila ada pintu-pintu yang tertutup, karena itu bertujuan baik untuk semuanya. Seringkali saudara kita menganggap pintu yang tertutup, yaitu keadaan yang sulit, kegagalan, tidak ada jawaban, proses yang lama, kesukaran dan berbagai masalah yang seperti tidak ada solusinya, sebagai keadaan yang tidak baik buat diri kita. Kita berusaha memaksa agar pintu yang tertutup itu terbuka untuk kita. Padahal kita seharusnya menyadari bahwa pintu-pintu yang tertutup seringkali diizinkan Tuhan demikian dengan satu tujuan, yaitu untuk kebaikan kita. Wahyu pasal yang ketiga berisi pesan kepada 3 jemaat, yaitu jemaat di Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kepada jemaat di Sardis dan Laodikia, pesan Tuhan mengandung hakikat yang sama, yaitu agar mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak setengah-setengah dan tidak suam-suam kuku dalam mengikuti panggilan Tuhan. Kesungguhan itu harus dimanifestasikan dengan pertobatan yang benar dan buah-buah yang dihasilkan. Pesan ini juga tertuju buat kita semua, agar iman kita tidak setengah-setengah, seperti hidup enggan mati tak mau. Iman kita jangan dibiarkan semakin memudar, sehingga tidak ada lagi kesungguhan dalam Tuhan. Iman kita harus berkobar sampai Tuhan datang. Berbeda dengan jemaat di Sardis dan Laodikia, jemaat di Philadelphia tidak mendapat teguran, tapi dikuatkan untuk terus berpegang pada iman mereka yang murni sampai akhir. Di ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Setelah sekian lamanya berada dalam sebuah proses yang diizinkan Tuhan, Tuhan akhirnya membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Meskipun kekuatan jemaat Philadelphia tidak seberapa, namun mereka tekun dan taat pada firman Tuhan dan tidak menyangkali iman mereka pada Tuhan Yesus. Kita perhatikan di sini satu kebenaran, bahwa pintu yang tertutup bukanlah suatu keadaan yang tidak baik, tapi justru itu adalah situasi yang dikehendaki Tuhan untuk membawa berkat dan kebaikan bagi kita. Terkadang pintu yang tertutup itu dimaksudkan agar kita terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Dan di sisi lain pintu tertutup itu
ditujukan agar kita bertekun dan sabar, serta semakin kuat dalam iman untuk menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Kadangkala saudara, pintu yang tertutup bertujuan untuk mengalihkan kita kepada fokus yang benar, karena kita sudah bergeser dari pandangan yang benar. Tuhan mau kita kembali kepada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Kalau pintu yang tertutup itu bukan bagi kita, maka Tuhan pasti akan membuka pintu yang lain yang sesuai dengan rencananya. Dan kalau pintu yang tertutup itu sebenarnya memang untuk kita, maka selama pintu itu tertutup, itu artinya bahwa belum waktunya untuk kita. Ketika Tuhan pada akhirnya membuka pintu, maka kita sudah dalam keadaan siap oleh karena pembentukan dari Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa segala sesuatunya akan nyata indah sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan putus asa ketika ada pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Tetaplah sabar dan setia, taat dan percaya kepada Tuhan senantiasa. Tuhan tahu apa yang terbaik dan kapan waktu yang tepat bagi kita. Nantikanlah Tuhan, percayalah dan berharaplah selalu kepadanya. Ada berkat di balik pintu yang tertutup, karena rencana Tuhan indah bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa pintu-pintu yang tertutup Tuhan izinkan untuk membuat kami kuat. Dan ada tujuan yang baik dari semuanya itu yang Tuhan rancangkan bagi kami. Seringkali yang terjadi adalah kami terlalu memaksa. Kami ingin pintu-pintu yang tertutup itu terbuka bagi kami. Padahal kami tidak mengerti dan tidak dapat melihat gambaran di balik semuanya itu. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang baik, rancangan yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian. Tolong kami supaya kami tetap tekun, sabar, setia dan taat kepadamu. Percaya selalu dan berharap kepadamu Tuhan senantiasa. Di tengah situasi dunia akhir zaman, tolong kuatkan kami selalu ya Roh Kudus. Pegang kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami, sehingga dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang bersedih dan berduka, biarlah Tuhan bangkitkan kembali sukacita di dalam Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan masalah, biarlah Tuhan tolong berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi Tuhan selalu ada menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!